Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan Akbar 67. Dalam video kali ini gue mau bahas anime Mushoku Tensei. Dalam video ini gue mau bahas lanjutan anime Mushoku Tensei berdasarkan light novel volume 18. Video ini adalah part 2-nya. Video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian bisa nonton videonya terlebih dahulu. Video ini satu udah jelas spoiler untuk lanjutan animenya. Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian bisa close video ini. Sebelum kita mulai, gue di sini mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya supaya kalian dapat notif kalau channelnya update video terbaru. Oh ya, buat kalian yang mau support gua, kalian tuh bisa langsung aja gabung dan join ke membership. Atau bisa juga ngasih jajan via super chat atau bahkan lewat link Saweria yang ada di deskripsi maupun komentar video ini. Gua juga di sini mau ngasih tahu ke kalian kalau gua tuh punya channel khusus yang bahas lanjutan manhwa. Jadi buat kalian yang suka sama komik Korea ataupun komik Cina, kalian tuh bisa langsung aja mampir ke channel gua yang satunya, yaitu Irfan 67. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai ke ceritanya. Rudius saat ini tuh mikirin pekerjaan yang cocok untuk Linia. Rudius sampai sekarang masih belum menemukan pekerjaan yang cocok. Makanya Rudius tuh sekarang hanya mengajak Linia pergi ke sekolah. Dan dia berharap menemukan pekerjaan yang cocok untuk Linia. Ketika lagi jalan, Linia ini berisik dan mengusir orang-orang supaya nggak menghalangi jalannya Rudius. Singkat cerita, mereka berdua pun akhirnya sampai di laboratoriumnya Zanoba. Rudius dan Zanoba seperti biasa ngobrolin tentang magic armor. Saat ini Rudius dan yang lainnya makan siang di kantin sekolah. Dan ternyata Linia dikerumuni banyak orang. Linia tuh masih terkenal seperti dia masih sekolah. Setelah makan, Rudius pergi menuju laboratorium Cliff. Mereka tentunya ngobrolin tentang penelitian. Di sini Cliff juga ngasih tahu kalau dia tuh mau menjadikan Linia sebagai uji coba. Jadi ras Beastwalk tuh kan punya penciuman yang sangat tajam. Nah, Cliff ngerasa kalau penciuman ras Beastwalk tuh bisa mencium sebuah mana. Dan itu juga bisa membuat ras Beastwalk kemungkinan tuh kena kutukan hanya dari mencium bau Orsted. Nah, makanya saat ini Cliff penasaran. Dan supaya nggak penasaran, Cliff tuh mau melakukan uji coba apakah dari penciuman kutukan Orsted tuh bisa aktif atau enggak. Ya, pada intinya Cliff tuh mau tahu apakah kutukan Orsted bisa berpengaruh ke orang yang punya penciuman tajam atau enggak. Rudius saat ini tuh mikirin sebuah rencana dan dia tuh mutusin untuk menciptakan organisasi atau perusahaan. Jadi Rudius tuh sekarang mau ngumpulin beberapa orang berbakat dan dia tuh bakal ngasih mereka beberapa pekerjaan. Rudius saat ini yang udah membuat keputusan, dia pun sekarang menyuruh Linia untuk mencari orang-orang yang hebat. Tentunya yang bisa dipekerjakan sama Rudius. Ya, rencana itu juga sebagai salah satu cara supaya Rudius tuh ngumpulin banyak orang. Jadi selain bisa menyelesaikan tugas yang bakal dikasih sama organisasi, orang-orang yang berkumpul juga bakal dijadiin sebagai uji coba untuk kutukan dari Orsted. Rudius di sini ngasih tahu kalau dia tuh sekarang mau 10 ras Beastwalk dikumpulin. Saat ini Rudius pergi ke agen real estate. Rudius membeli gedung untuk dijadiin kantor. Ya, karena perusahaannya berhubungan dengan Orsted, jadi Rudius tuh harus siap kehilangan karyawannya karena bisa aja karyawannya tuh nggak kuat sama kutukan dari Orsted.
Jadi Rudius tuh harus udah siap-siap kalau misalkan nanti perusahaannya bakal ganti-ganti karyawan. Rudius juga saat ini tuh ngasih dana kepada Linia untuk bekerja dengan baik. Melihat uang yang banyak, Linia saat ini langsung bersemangat untuk kerja. Rudius saat ini juga menyuruh Aisyah untuk mengawasi Linia supaya nggak terjadi penyelewengan dana yang udah dikasih Rudius. Takutnya uang itu malah dipakai kepada hal yang nggak penting sama Linia. Makanya Rudius menyuruh Aisyah. Awalnya di sini Aisyah nggak mau, tapi setelah dijelasin, Aisyah pun pada akhirnya menerima tugas itu. Waktu berlalu dan seperti biasa Rudius menyelesaikan misi yang udah dikasih sama Orsted. Ya, Rudius ini berhasil melakukan perjodohan antara kesatria Lienhard dan putri kedua negara kecil yaitu Gertrude. Ya, Rudius tuh disuruh menjodohkan mereka karena salah satu dari cucu mereka di masa depan tuh nantinya bakal berguna bagi Orsted. Makanya Rudius harus menjodohkan keduanya. Ya, pada intinya Rudius tuh sukses membuat skenario perjodohan untuk Lienhard dan Gertrude. Setelah misi itu, Rudius pun akhirnya pulang ke rumah. Dan di rumah dia tuh mendapatkan info tentang Aisyah yang saat ini tuh terlihat sangat aneh. Dan Aisyah tuh sering bersama dengan orang-orang berpakaian hitam seperti preman. Rudius di sini ngerasain firasat yang gak enak. Rudius takutnya Aisyah sama Linia tuh dikelilingi sama preman dan takutnya di gangbang. Rudius saat ini pun akhirnya pergi menuju lokasi tempat di mana Aisyah saat ini nongkrong. Saat ini Rudius mendatangi tempat yang terlihat seperti klub malam. Ketika masuk, terlihat ada orang-orang yang lagi minum-minum. Rudius di sini juga melihat orang-orang berpakaian serba hitam. Dan di pakaian itu ada sebuah logo. Rudius di sini tuh memberanikan diri untuk nanyain tentang adiknya. Rudius di sini memperkenalkan dirinya. Mendengar itu orang-orang terkejut. Orang-orang di sini langsung membungkuk untuk menghormati Rudius karena Rudius adalah ketua geng. Rudius di sini tentunya terkejut karena dia tiba-tiba adalah ketua. Rudius tuh nggak tahu apa yang terjadi. Rudius pun saat ini diajak ke tempat di mana Linia dan Aisyah berada. Rudius di sini terkejut ketika melihat Linia dan Aisyah menggunakan kacamata hitam dan di depan mereka tuh ada banyak koin. Ya, keduanya tuh ternyata menjalankan perusahaan. Oh ya, jadi di sini jabatan Rudius tuh adalah seorang chairman atau bisa dibilang juga sebagai ketua. Nah, Linia di sini tuh jabatannya adalah CEO. Sedangkan Aisyah punya jabatan sebagai advisor atau penasehat dari perusahaan. Rudius saat ini tuh masih bingung dengan apa yang terjadi dan Rudius di sini meminta penjelasan. Aisyah pun di sini jelasin semuanya. Jadi ketika dikasih tugas sama Rudius, Aisyah sama Linia tuh langsung gerak untuk membuat perusahaan. Dan ternyata tanpa sadar, anggota mereka tuh sekarang mencapai lebih dari 30 orang. Nah, kantor lama gak cukup menampung banyak karyawan. Hingga akhirnya Aisyah pun menjual kantor lama. Dan Aisyah tuh mencari sponsor untuk membeli kantor baru yang sekarang. Nah, dengan banyaknya orang, Aisyah sama Linia tuh harus terus bergerak. Dan karena saat itu Rudius gak ada, makanya Aisyah tuh konsultasi sama Nana Hoshi. Aisyah tuh pakai seruling yang ada di kamarnya Rudius dan dia tuh akhirnya menemui Perugius dan juga Nana Hoshi. Di sini diketahui kalau Nana Hoshi itu ternyata ngasih saran untuk menggunakan seragam untuk para pekerja.
Dan akhirnya dibuatlah pakaian serba hitam berlambangkan seekor tikus. Lambang tikus diambil karena nama keluarga Greyrat. Ya, setelah dikasih pakaian, Aisyah tuh saat itu langsung ngajarin sopan santun ke para pekerja. Jadi ya kayak sopan santun Yakuza terhadap atasannya. Nah, di sini karena mayoritas karyawannya cuma ahli dalam bertarung, Aisyah sama Linia pun akhirnya mutusin kalau perusahaan mereka tuh bakal menjadi perusahaan jasa tentara bayaran, atau bisa juga menjadi bodyguard untuk mengawal seseorang. Dan ternyata ketika bisnis ini dibuka, perusahaan tuh langsung menjadi terkenal hanya dalam kurun waktu 15 hari. Sejak saat itu banyak pejabat-pejabat ataupun orang-orang kaya yang meminta jasa dari perusahaan yang baru dibuat. Aisyah ngasih tahu kalau ternyata bisnisnya tuh berjalan sangat lancar. Di sini dalam hatinya, Rudius tuh ngerasa kalau sekarang perusahaan yang mau dibentuk tuh telah berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih berbeda dari apa yang sebelumnya tuh ada di bayangannya Rudius. Tapi walaupun gitu, bagi Rudius selama semuanya bisa berjalan dengan lancar, hal itu udah cukup. Rudius di sini tuh memuji kinerja orang-orang dan itu membuat Aisyah senang. Sebelum Rudius pergi, saat ini Linia tuh ngasih Rudius sebuah surat dari Great Forest Desa Doldia. Intinya surat itu menjelaskan kekhawatiran karena binatang suci dari Desa Doldia tuh saat ini tiba-tiba menghilang. Rudius di sini mengerti. Dan dia tuh sekarang bakal menuju ke Great Forest untuk ngasih penjelasan dan juga permintaan maaf. Saat ini Rudius, Linia, dan Leo menuju ke tempat Perugius untuk diteleportasi ke tempat Desa Doldia. Singkatnya, Rudius dan yang lainnya pun akhirnya sampai di Desa Doldia. Saat ini, para penjaga desa langsung bersiap karena tiba-tiba ada seseorang yang saat ini tuh membawa binatang suci yang selama ini mereka cari. Di sini, Linia yang merupakan putri dari Gies, dia pun akhirnya turun tangan supaya para penjaga tetap tenang. Di sini para penjaga ternyata malah mencemooh Linia. Alasannya karena Linia keluar dari desa. Dan setelah sekolah, Linia tuh malah gak mengabdi ke desa. Linia di sini menangis karena hujatan demi hujatan yang dilontarkan orang-orang. Ya, Linia ini dianggap aib yang memalukan bagi desa karena gak mau mengabdi untuk desa. Tapi walaupun gitu, gak lama para penjaga tuh mengganti fokus mereka kepada binatang suci mereka yang akhirnya kembali ke desa. Saat ini Rudius dan yang lainnya tuh diantar ke tempat Gies untuk dimintai keterangan. Setelah sampai di tempat Gies, Rudius pun jelasin alasan kenapa binatang suci saat ini ada padanya. Di sini Leo mulai berbicara. Ya, di sini Leo tuh menggunakan suaranya sama seperti anjing pada umumnya. Tapi Linia tuh di sini bisa menerjemahkan bahasa dari Leo. Intinya Leo tuh ngasih tahu kalau misi dia adalah untuk melindungi Mesias yang bakal menjadi pelindung Desa Doldia di masa depan. Dan alasan sekarang dia ada di tempat Rudius itu semua karena saat ini Rudius tuh memiliki anak yang bakal menjadi Mesias. Leo ngasih tahu, Rudius tuh saat itu memanggilnya itu semua karena keinginan Rudius yang ingin melindungi anaknya bahkan sebelum lahir. Dan sekarang Mesias itu telah lahir dan namanya adalah Lara. Di sini Mitona sama Tersuna nggak percaya sama hal itu. Alasannya karena Lara tuh memiliki darah iblis. Jadi sangat mustahil bagi iblis untuk menjadi pahlawan di Desa Doldia. Mereka di sini menduga kalau Leo tuh udah dipengaruhi sama sihir Rudius.
Gies di sini ngasih tahu kepada Mitona dan Persuna kalau memang Rudius punya niat jahat seperti itu, harusnya dia tuh nggak perlu datang jauh-jauh ke desa Doldia. Apalagi Rudius sekarang bawa Leo. Jadi harusnya nggak perlu repot-repot Rudius datang ke desa ini. Tempat Rudius dan desa Doldia tuh bisa dibilang sangat jauh karena mereka beda benua. Jadi bagi Gies, sangat gak mungkin Rudius tuh datang jauh-jauh kalau memang ada niat jahat seperti itu. Gies yakin kalau apa yang dikatakan sama Leo saat ini tuh adalah kebenaran. Itu artinya anak Rudius adalah Mesias. Gies di sini juga ngasih tahu dalam waktu 15 tahun lagi, Gies tuh mau kalau Rudius membawa Lara ke desa ini. Jadi orang-orang di desa Doldia tuh bakal mengadakan upacara pohon suci. Setelah itu Gies di sini nanya kenapa Linia tuh bisa ada di tempatnya Rudius. Rudius di sini tuh mau jelasin semuanya, tapi tiba-tiba dipotong sama Linia. Linia di sini membuat cerita bohong. Ya, Linia di sini tuh cerita kalau dia tuh mendapatkan sebuah wahyu dan akhirnya dia tuh bertemu dengan Leo. Setelah itu Linia mutusin kalau dia mau menjaga Leo dari dekat. Linia di sini tegasin dia tuh bukan pengkhianat yang gak mengabdi pada desa. Jadi walaupun Linia sekarang ada di luar desa, dia tuh tetap mengabdi pada desa. Caranya tentunya dengan menjaga Leo. Rudius yang mendengar kebohongan itu, dia pun akhirnya ceritain semuanya. Rudius ceritain tentang hutang yang dimiliki sama Linia. Linia di sini kesal karena Rudius tuh malah ceritain cerita aslinya. Gies di sini mengerti dan dia tuh menyerahkan Linia kepada Rudius. Pada dasarnya Linia tuh memang ditugasin untuk menjaga Leo. Makanya saat ini gak masalah kalau Linia tuh ikut Rudius. Dan Linia tuh harus menjaga Leo. Gies juga di sini tuh mau menugaskan satu orang lagi untuk ikut menjaga Leo. Jadi gak cuma Linia. Di sini Mitona sama Persuna rebutan dengan tugas untuk menjaga Leo. Nah, ketika lagi rebutan, Rudius di sini tuh kepikiran sama Pursena. Mendengar itu, Gies pun di sini langsung terlihat suram. Gies pun saat ini membawa Rudius ke penjara bawah tanah, dan di sana ternyata ada Pursena. Ya, jadi Pursena ini dituduh mencuri makanan di gudang makanan. Alasannya karena saat itu hanya ada Pursena yang tertidur di gudang. Dan terlihat juga ada bekas makanan di mulutnya Pursena. Makanya Pursena tertuduh. Dan dia tuh sekarang di penjara. Pursena di sini ngasih tahu kalau dia bukanlah pelakunya. Pursena di sini yakin ada orang yang gak suka kalau dia tuh menjadi pemimpin. Makanya ada orang yang melakukan sebuah fitnah. Pursena di sini memohon ke Rudius untuk cariin pelaku sebenarnya. Singkat cerita, Rudius pun melakukan penyelidikan. Tapi hal itu sulit ditemukan. Dan Rudius tuh nyimpulin Pursena sendirilah yang telah memakan makanan tersebut. Jadi bisa dibilang Pursena ini gak kuat menahan nafsu makan. Makanya Pursena mengambil makanan itu. Saat ini Linia juga manas-manasin Pursena dengan cerita bohongnya. Dan itu membuat Pursena kesal dan iri. Singkat cerita, saat ini Linia tuh meminta kepada ayahnya untuk ngasih tugas kepada Pursena dalam menjaga Leo. Linia ngasih tahu kalau Pursena berhasil menjaga Leo dengan baik selama 10 tahun atau lebih, maka semua kesalahan Pursena tuh harus segera dihapuskan. Jadi Linia mau kalau ayahnya tuh ngasih tugas ke Pursena untuk menjaga Leo. Dan tugas itu bisa dijadiin sebagai bentuk pengampunan dosa.
Rudius juga di sini tuh meminta hal itu kepada Gies. Jadi Rudius tuh mau kalau Pursena ikut menjaga Leo. Saat ini Gies pun mutusin untuk membebaskan Pursena, dan Gies menyuruh Pursena untuk menjaga Leo. Singkat cerita, Rudius kembali ke rumahnya dengan membawa satu anggota baru, yaitu Pursena. Ketika sampai rumah, Aerys saat ini sangat senang karena ada ras bespoke lainnya. Saat ini beberapa hari berlalu. Seperti biasa, Rudius sekarang menuju ke tempat Zanoba, dan tentunya mereka tuh ngobrolin tentang magic armor. Di sini Zanoba juga curhat soal Julia yang kemungkinan tuh nyembunyiin sesuatu darinya. Zanoba masih nggak tahu kenapa Julia akhir-akhir ini tuh bertingkah aneh. Dan setiap ditanya sama Zanoba, Julia tuh akhir-akhir ini selalu menghindar. Rudius di sini nyaranin sebaiknya Zanoba tuh menyuruh Ginger untuk nanyain kepada Julia secara langsung. Karena siapa tahu aja Julia tuh bakal terbuka kalau yang nanya adalah Ginger. Saat ini juga Zanoba tuh membawa Rudius ke toko boneka. Di sana dijual boneka-boneka yang menggunakan kotak-kotak yang indah. Rudius di sini ngerasa kalau karyanya dimasukin ke kotak-kotak yang sangat indah, maka hal itu bisa sangat menarik. Dan itu juga bisa menarik pelanggan. Zanoba juga saat ini tuh mengajak Rudius untuk bertemu sama pencipta dari kotak-kotak boneka. Nah, nama orang yang menciptakan kotak boneka adalah Belfried. Saat ini ada obrolan tentang kemungkinan Rudius sama Belfried bakal melakukan kolaborasi di masa depan. Saat ini Belfried juga ngasih info kalau Julia tuh pernah datang ke tokonya. Belfried ngasih tahu Julia saat itu membawa boneka yang sangat luar biasa. Bisa dibilang hal itu adalah mahakarya. Belfried ngasih tahu saat itu dia tuh gemetaran karena kagum sama mahakarya yang dibawa sama Julia. Belfried saat itu mikir kalau Julia tuh pasti mau menjual bonekanya. Dan saat itu Belfried mau membeli mahakarya tersebut dengan 200 koin emas. Tapi ternyata Julia nggak mau. Dan Julia tuh kabur membawa kembali boneka tersebut. Saat itu Belfried ngerasa kalau Julia pasti nggak cocok sama harganya. Makanya saat itu Julia kabur. Rudius dan Zanoba di sini bingung karena harusnya Julia tuh nggak butuh uang. Setiap keperluan Julia udah di-cover dan itu mencukupi. Selain itu, Julia juga udah dikasih gaji sama Zanoba. Jadi harusnya Julia tuh nggak terlalu butuh banyak uang. Belfried di sini ngerasa kalau kemungkinan Julia tuh mau membeli kebebasannya sebagai budak. Makanya Julia tuh saat ini mencari banyak uang supaya dia tuh nggak menjadi budaknya Zanoba lagi. Zanoba di sini terlihat murung ketika mengetahui hal itu. Rudius di sini ngasih tahu harusnya hal itu nggak masalah bagi Zanoba. Jadi kalau misalkan Julia mau membeli kebebasannya, maka hal itu memanglah hak dari Julia. Jadi bagi Rudius tuh nggak ada alasan untuk menghentikan Julia. Saat ini Rudius, Zanoba, dan Belfried menuju ke tempat tinggal Zanoba. Dan di sana Julia tuh menyambut kedatangan Zanoba. Di sini ketika Julia melihat Belfried, Julia tuh langsung terlihat suram dan dia tuh agak mundur sedikit. Di sini Zanoba juga nanya apakah Julia tuh mau berhenti menjadi budaknya atau enggak. Mendengar itu Julia sangat terkejut. Oke, gue bakal ceritain sedikit kisah tentang Julia. Jadi Julia ini dari kecil emang udah hidup di dalam penderitaan. Orang tua Julia saat itu terlilit hutang.
dan mereka tuh nggak bisa bayar hutang-hutang tersebut. Saat itu satu-satunya cara untuk melunasi semua hutang-hutangnya hanyalah menjadi seorang budak. Dan pada akhirnya orang tua Julia tuh menjual diri kepada pedagang budak. Jadi Julia dan kedua orang tuanya tuh saat itu menjadi budak. Nah, kedua orang tuanya tuh punya skill yang sangat hebat, sehingga mereka tuh terjual lebih dulu. Sedangkan Julia tuh saat itu masih kecil. Ngomong aja sulit apalagi disuruh kerja. Julia saat itu udah sangat frustasi karena nggak ada yang membelinya. Dan dia tuh sangat menderita karena terus dipamerkan di pasar budak. Julia juga saat itu nggak pernah membayangkan bisa hidup bahagia. Yang ada di pikiran Julia cuma bakal menderita. Dan ketika putus asa, saat itu datanglah Rudius dan Zanoba. Awalnya Julia menganggap kalau dia bakal menjadi semakin menderita. Tapi ternyata Zanoba sama Rudius tuh merawatnya dengan baik. Sejak saat itu hidup Julia tuh penuh dengan senyuman dan kebahagiaan. Julia juga belajar banyak skill bertahan hidup dari Zanoba maupun Rudius. Oke, sekarang kembali lagi ke cerita utama. Tapi flashback sebentar ketika Julia tuh menyelesaikan sebuah mahakarya. Jadi saat itu Julia sendiri tuh terkejut karena dia tuh bisa membuat boneka atau patung yang sangat sempurna. Julia sendiri tuh nggak ngerti kenapa dia tuh bisa membuat mahakarya. Padahal kemampuan dia tuh cuma di tingkat menengah. Saat itu Julia mau segera ngasih lihat patung yang dia buat kepada Zanoba. Tapi Zanoba tuh selalu sibuk karena lagi mengerjakan penelitian magic armor. Suatu ketika, Julia ngelihat Zanoba tuh terlihat sangat senang ketika membawa kotak-kotak indah yang berisi boneka. Saat itu Julia kepikiran untuk memasukkan mahakaryanya ke kotak yang indah. Julia di sini tuh langsung mendatangi toko penjual kotak boneka. Julia tuh tahu kalau harga kotaknya sangat mahal, makanya dia tuh sekarang membawa mahakarya miliknya. Jadi harapan Julia dengan membawa mahakarya miliknya, dia tuh berharap kalau Belfry tuh bakal membuat kesepakatan dengannya. Dan Julia tuh berharap bisa mendapatkan harga murah untuk sebuah kotak boneka. Tapi sayangnya ketika Julia membawa mahakaryanya, tiba-tiba Belfry membawa banyak koin untuk membeli mahakarya tersebut. Julia yang melihat tampang Belfry yang penuh dengan nafsu, dia pun akhirnya ketakutan dan dia akhirnya kabur. Sejak saat itu Julia tuh mutusin untuk mencoba membuat kotak bonekanya sendiri. Julia tuh berjuang untuk itu. Hingga akhirnya saat ini Zanoba tuh datang bersama Rudius dan Belfry. Zanoba nanya ke Julia tentang apakah Julia tuh mau berhenti menjadi budaknya atau enggak. Nah, kata-kata itu menusuk ke hatinya Julia. Julia tuh di sini ngerasa kalau dia udah berbuat kesalahan. Makanya Zanoba ngomong gitu. Julia di sini berpikir kemungkinan dia tuh udah menjatuhkan kotak boneka yang sangat mahal ketika saat itu dia kabur terburu-buru dari tempat milik Belfry. Jadi Julia di sini tuh salah paham. Julia pun di sini akhirnya menangis dan dia tuh minta maaf atas segala kesalahannya kepada Belfry. Julia juga saat ini tuh nunjukin mahakarya miliknya. Dan dia tuh bakal ngasih mahakarya itu sebagai bentuk permintaan maaf untuk Belfry. Zanoba dan Rudius tentunya di sini bingung karena tiba-tiba Julia minta maaf. Belfry yang melihat Julia mau ngasih patung itu, dia pun terlihat sangat senang. Dan dia mau mengambil patungnya, tapi dihentikan sama Rudius. Rudius di sini tuh tentunya mau penjelasan kenapa Julia tiba-tiba minta maaf kepada Belfry. Rudius juga di sini mencengkeram Belfry sangat keras.
Belfrit di sini bersumpah kalau dia tuh nggak ngerti kenapa tiba-tiba Julie minta maaf. Saat ini Zanoba melihat patung buatan Julie. Dia tuh sangat terkesima sama mahakarya yang udah dibuat sama Julie. Zanoba di sini tuh mempertanyakan kenapa Julie mau ngasih mahakarya itu kepada Belfrit. Zanoba di sini nangis kecewa karena Julie tuh nggak nunjukin mahakarya itu kepada Zanoba. Padahal biasanya setiap Julie selesai membuat patung, Julie tuh selalu nunjukin ke Zanoba. Tapi sekarang Julie tuh malah nggak nunjukin ke Zanoba. Dan Julie malah mau ngasih patung itu kepada Belfrit. Zanoba di sini tuh minta maaf ke Julie kalau misalkan dia punya salah. Zanoba ngasih tahu kalau dia tuh sangat menginginkan mahakarya yang dibuat Julie. Bahkan kalau Julie mau uang ataupun kebebasan, Zanoba bisa memberikannya kepada Julie. Julie saat ini masih nangis. Tapi walaupun gitu, Julie di sini ngasih tahu kalau patung itu sekarang adalah milik Zanoba. Rudius di sini yang melihat adegan drama itu, dia tuh masih nggak ngerti dengan apa yang terjadi. Saat ini juga terjadi obrolan dan akhirnya semua kesalahpahaman pun selesai. Belfrit juga saat ini pulang ke rumahnya. Zanoba saat ini terus memuji mahakarya milik Julie. Zanoba ngasih tahu kalau Julie menginginkan sesuatu, maka Julie tuh nggak perlu ragu untuk memintanya kepada Zanoba. Julie di sini mengerti, tapi untuk sekarang dia tuh masih belum menginginkan apapun. Saat ini Zanoba juga melihat ada surat dari kerajaan Shirone. Zanoba pun akhirnya membuka surat itu, dan Zanoba terkejut dengan isi dari surat tersebut. Beberapa hari berlalu. Seperti biasa Rudius tuh melakukan kegiatan sehari-hari. Dan dia tuh dari pagi latihan. Saat ini ketika lagi sarapan, Rudius tuh nanya kepada Non tentang masa depan. Non di sini ngasih tahu kalau dia tuh belum kepikiran masa depan. Tapi kalau misalkan diizinin, Non tuh mau menjadi seorang petualang. Rudius ngasih tahu kalau dia tuh nggak bakal melarang keinginan dari Non. Jadi selama Non benar-benar serius melakukannya, maka Non boleh menjadi petualang. Setelah sarapan, Rudius pun menuju ke kantor tentara bayaran untuk melihat perkembangan perusahaan. Aisyah di sini tuh ngasih beberapa daftar anggota tentara bayaran. Rudius mengambilnya. Dan dia tuh mau ngasih daftar anggota kepada Orsted. Karena siapa tahu aja ada orang yang punya potensi digunakan sama dewa manusia. Saat ini Rudius pergi menemui Orsted dan dia tuh ngasih daftar anggotanya. Orsted di sini ngasih tahu kalau perusahaan tentara bayaran tuh nggak ada di masa depan yang pernah dia lalui. Jadi Orsted tuh nggak terlalu yakin tentang apa yang harus dilakuin. Orsted juga ngasih tahu semua hal yang berhubungan sama Rudius tuh semuanya berubah. Jadi masa depan tuh sekarang nggak ada yang pasti. Karena berbeda dari masa depan yang udah dialami sama Orsted. Orsted juga di sini ngasih tahu masa depan yang dia ketahui, harusnya anak Rudius tuh bukanlah Mesias yang dinantikan sama Leo. Jadi harusnya seorang anak laki-laki lah yang dinantikan sama Leo. Jadi harusnya bukanlah putri Rudius. Tapi ya sekarang ternyata masa depan berubah. Orsted di sini menduga kalau Lara tuh pasti bakal terlibat dengan kejadian di masa depan. Alasannya karena dewa manusia tuh seperti nggak menginginkan kelahiran anak dari Rudius dan Roxy. Makanya kemungkinan besar Lara tuh bakal menjadi pengaruh di masa depan. Rudius di sini tuh penasaran dengan Mesias laki-laki yang seharusnya bukan Lara.
Orsted ngasih tahu pria yang diketahui jadi Mesias itu di masa depan harusnya tuh menjadi orang yang bakal mengalahkan Dewa Laplace. Mendengar itu, Rudius tuh ngerasa kalau Lara bakal menggantikan peran Mesias laki-laki tersebut, dan kemungkinan Lara tuh ditakdirkan melawan Laplace. Orsted di sini ngasih tahu kalau semuanya masih belum tentu, karena masa depan yang sekarang tuh udah jauh lebih berbeda dari apa yang pernah dilalui sama Orsted. Setelah ngobrol dengan Orsted, Rudius pun akhirnya menuju ke tempat Zanoba, dan di sana tuh terlihat ada keributan antara Zanoba dan juga Cliff. Rudius di sini tentunya menghentikan keributan. Di sini diketahui kalau ternyata Zanoba tuh mendapatkan perintah dari negaranya untuk pulang ke rumah. Ya, di sini diketahui ternyata adik laki-lakinya yang bernama Pax, dia tuh telah membunuh ayah dan kakak laki-laki Zanoba, sehingga sekarang Pax tuh menjadi raja. Bisa dibilang Pax telah melakukan kudeta. Rudius tentunya terkejut ketika mendengar hal itu. Ya, Pax adalah orang yang telah memenjarakan Lilia, dan sekarang ternyata Pax telah melakukan kudeta. Zanoba di sini ngasih tahu akibat dari perang saudara saat ini membuat pasukan negara tuh menjadi melemah, dan sekarang negara asing tuh mulai bergerak untuk manfaatin kelemahan tersebut, dan negara asing berniat menyerang. Karena hal itulah makanya sekarang Zanoba tuh mau pulang untuk membantu mempertahankan negara. Oke, sebelum gua akhiri videonya, gua di sini mau ngucapin terima kasih ke kalian karena udah mau join ke membership. Jadi terima kasih untuk Denny Trips, Nopal, Renan, Halvin, Mastermind X, Sukor 035, Kapet Baldi, Juli, Ragil Belhaki, Dino Bagus, Tinotsu, HS, Rev, Sasuga Kuasama, dan Penster. Sekali lagi gue ucapin terima kasih ke kalian karena udah mau join ke membership. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.